Republik ke depan Manjaran. Dan pemimpin Republik Indonesia ke depan itu harus dia yang memiliki pola pikir seperti Ratu, harus punya pola pikir seperti Rama, harus punya pola pikir seperti Resi, Ratu, Rama, Resi. Maka itulah yang akan bisa menjadikan negara Republik Indonesia gemah ripah roh jinawi, dan menjadikan negara ini rahmatan lil alamin. Nah terus Putri ini langsung saya bertanya terkait adanya isu yang saya ketemu beberapa orang tua dan menyatakan bahwa apa benar Kang, ke depan itu adalah bentuk penyatuan semesta? Betul. Apa bentuk penyatuan? Dari mana Akang bisa bicara? Kembali kepada Manjaran. 3 Apa? tatanan. Manjaran. Apa Kang? Manjaran. Manjaran. Betul. Apa Manjaran? 3 tatanan. Oke. Kalau berbicara tentang Pajajaran, meski berbicara tentang Mataram. Berbicara tentang Mataram pasti berbicara tentang Majapahit. Nah, Manjaran tersebut itu sendiri pun dari 3 ketentuan, 3 aturan. Kembali lagi kepada 3 aturan. Tritangtu. Manjaran. Manjaran. Berarti Manjaran itu singkatan atau apa? Majapahit, Mataram, Pajajaran. Kang ini nggak apa-apa direkam ini nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kan banyak isu bahwa 2029 adalah penyatuan Pajajaran dan Mataram untuk pemilu ya. Maaf ini saya ke politik ya, sebetulnya nggak enak juga. Boleh. Sejarah dibawa ke politik, tapi bagaimanapun kita punya leluhur yang betul, maha dahsyat. Betul. Karena sejarah ini, leluhur kita ini, peradaban di masa silam ini adalah sebuah pintu gerbang untuk menuju membuka destinasi peradaban masa yang akan datang. Bukankah kerajaan-kerajaan itu sekarang sudah jadi republik? Kerajaan sudah jadi republik, tapi kerajaan-kerajaan masih tersimpan di dalam sanubari, dalam pola pikir. Oh. Berarti soal Manjaran itu yang dikatakan beberapa orang tua yang sudah saya temuin bahwa 2009 adalah penyatuan Mataram, Majapahit, Pajajaran, Trisula, Tritangtu Buana, Tridharma, Triloka. Kembali kepada 3 aturan. Dan kembali kepada kesadaran. Sadar dalam mengelola kehidupan, sadar dalam mengelola langkah, sadar dalam mengelola pikiran. Jadi kembali kepada kesadaran itu. Karena apa? Karena sejatinya ketika kita berbicara tentang Mataram, berbicara tentang Mataram itu berbicara tentang bagaimana caranya, tentang pemahaman budi pekerti. Budi pekerti. Tentang bagaimana mengolah rasa, mengolah batin untuk apa? Untuk senantiasa selalu bersyukur dan beribadah kepada Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Agung, Sang Hyang Kersa, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Madep mantep minembah maring ilahi rasa insun handalu asim mohing wudu budi pekerti. Apa itu? Ya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah dengan rasa. Jalankan dengan rasa kita. Dan dari rasa inilah munduh wohing budi pekerti. Dari rasa inilah kita bisa belajar mencari makna tentang budi pekerti, bukan tentang keilmu. Ilmu akan mengikuti ketika budi pekerti itu sudah ada. Tapi yang berilmu belum tentu mereka memiliki budi pekerti. Tapi yang memiliki budi pekerti sudah tentu dia berilmu. Oke. Budi pekerti itu tentang adab. Oke. Terlepas dari semua itu, ya, isu yang mulai berkembang, pemimpin republik ke depan adalah sebuah penyatuan. Jadi kalau saya tanya siapa di mana, tanda-tandanya memang sudah saya lihat ada beberapa tokoh yang muncul ya, maaf ini. Tapi kadang saya berpikir apa iya? Atau mungkin masih ada yang belum muncul ke depan. Saya nggak tahu. Yang jelas saya hari ini ketemu Kang Fajri dan tadi ada Manjaran, Majapahit, Mataram, Pajajaran. Satu kesatuan. Makanya kenapa tempo hari pernah dibahas tentang segitiga. Ratu, Resi, Rama. Tekad ucap lampah. Asah, sili asih, sili asuh. Sili asah, sili asih, sili asuh. Betul. Kenapa Iman, harus 3? Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. ihsan. Nah itu.
Bagaimana isan tersebut adalah bagaimana tentang papan kang tapak kiblat jumbuh hingkau lalan gusi rasa indunadul asinur cadaga ibcana wasit aning sinar. Makanya dalam pajajaran dinamakan dengan sili asah, sili asuh, sili asih. Itu insan tentang kemanusiaan. Berbicara tentang kemanusiaan, bukan berbicara tentang sesuatu yang mitos bahwa pajajaran itu Prabu Siliwangi itu macan ataupun maung, bukan. Dan saya cuma pun terpotong di situ. Nun sewu Iya. punten bahwa saya mendengar bahwa Kanjeng Prabu Siliwangi tidak tilem. Tidak. Saya sebut aja karena ini saya dapat dari perjalanan saya. Beliau lari ke Malaka untuk menghindari peperangan. Benarkah itu? Betul. Daripada terjadi sebuah peperangan, maka beliau lebih baik menghindar. Daripada sengsara rakyat, lebih baik mahkota kuta pertaruhkan. Itu. Maka tentang berbicara tentang kemanusiaan. Berarti dari dulu tuh sebetulnya ini tuh udah ini ya, udah dikasih pertanda seperti halnya Sudah. kita berada di sini pun Betul. ada, terus di sana juga ada, ini ada. Betul. Tapi beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang tua dan menyatakan bahwa Elhan, Kanjeng Prabu Siliwangi itu tidak tilem. Dia menghindari peperangan dan lari ke Malaka. Dan izin, Betul. itu yang satu di antaranya saya akan angkat menjadi sebuah film layar lebar. Saya buka sedikit di sini. Saya nggak ngomong lebih banyak lagi. Kembali ke Manjaran. Iya. Berarti kalau sudah ada 3 pemimpin, berarti ini ada seperti halnya rotasi yang akan kembali lagi ke era itu. Betul. Pengupgradean. Oke. Disinilah. Penginstalan ulang. Oke. Disinilah muncul tokoh-tokoh yang masih terah raja, Betul. masih terahnya kuat. Dan saya sempat merenung bersama semesta. Ya akan muncul tokoh-tokoh baru 2029 ini. Betul. Dan sebelum munculnya tokoh-tokoh tersebut, maka iya negara bakal genjlong heula. Gonjelang genjlong lagi. Nah, kenapa itu kan? Tergonjang anjing. Kenapa? Karena ketika munculnya budak Angon dan budak Jangotan, berbicara tentang budak Angon dan budak Jangotan, bukan hanya sekedar budak Angon yang kerjanya ngangon meong, banteng jeung sejabana. Lain oge anungan saukur ngangon kalakai tutunggul jeung babatuan. Tapi berbicara tentang budak Angon dan tatanan kenegaraan adalah dia yang mampu memimpin, mensejahterakan rakyat. Makanya oleh itu leluhur itu sudah mengajarkan untuk caranya membuat seperti asepan, kerucut. Kerucut segitiga juga asupan. Segitiga. Dan harus kekar ikatan di wengku. Terus harus tajam ke atas. Dan dari tajamnya ini ada carang. Ada carang, lubang-lubang kecil. Nah, simbolnya seperti nasi tumpeng. Andai kata tumpeng tersebut ujungnya yang dibalikan, tajamnya ke bawah, maka apa yang terjadi? Tamplok, Itu berantakan. berantakan. Oh, bentar, kembali ke Manjaran. Kang, ini nggak apa-apa direkam, ini Nggak apa-apa. di-share. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau masalah kontroversi itu sudah biasa. Enggak, soalnya ini kan saya melihat dari Babad Pajajaran Betul? yang 400 berapa tahun itu kan Betul? banyak yang mengarahkan ke tahun 2029. Betul. 1579 Pajajaran. Runtaknya Pajajaran, Iya. runtuh ya. 450 kemudian, pokoknya di jumlah-jumlah nyampe lah. Silakan nanti Anda cari sendiri. Betul. Dan itu Tahun sudah 2029. ada dalam sebuah catatan Ya, dengan simbol-simbolnya. ya. Betul. Berarti kan si Loka dari masa lalu ini kan Apa? Karena sebuah republik atau sebuah negara kalau tidak belajar dari tatanan kerajaan yang dulu, maka bagaimana cara mengurus negara? ya bener juga ya. Bagaimana Majapahit tiba-tiba hilang? Bagaimana Sriwijaya tinggal artefak? Bagaimana Pajajaran sendiri? Iya. Katanya Nah, itu. bahkan malah simpang siur. Wow. Itu. Memang dulu itu kan kerajaan kan negara ya. Negara, nagari, Bisa hilang. nagari. Dan saya berharap Indonesia tetap Dan 200.000 tahun lagi tetap ada Indonesia ini. Betul, Indonesia tidak akan pernah hilang. Ya. Karena Indonesia itu bendera merah putih itu bukan hanya sekedar kain. Bukan hanya sekedar kain yang di jari atau bukan hanya sekedar kain merah dan putih disatukan, tapi bendera Republik Indonesia itu adalah tanda kesucian dan keberanian. Kesucian dan keberanian. Suci dalam setiap langkah kehidupan. Tanahnya suci, airnya suci, hutannya suci.
lahannya suci dan dipenuhi dengan keberanian tekad perjuangan. Tekad juang untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Oke. Makanya digambarkan dengan merah putih. Makanya ketika nanti ada bahasa tentang kembalinya sebuah tatanan penyatuan, Persatuan Pajajaran, Mataram dan Majapahit itu adalah simbol Trisula, simbol Tritangtu. Simbol Tritangtu. Maka disinilah ketika penyatuan tersebut disatukan kembali, tidak akan ada perdebatan dan perbedaan. Semua kita sama. Hidup kita di negara Republik Indonesia yang tercinta. Tanah air kita, tanah air yang penuh dengan keberkahan. Tapi apakah itu tahun 2029? Dan sebelum itu terjadi, kita akan didatangkan dengan huru hara. Huru hara apa, Kang? Jangan bicara huru hara lah. Bukan soal huru hara tentang keributan dan sebagainya, tapi alam yang berbicara. Ntar kebenaran Kang Dan ini ngomong. itu tidak bisa dipungkiri. Wow, berat ini saya ini direkam soalnya. Tidak bisa dipungkiri. Ketika sudah terjadi gerhana bulan selama 2 malam, kemudian diikuti dengan gerhana matahari dan diikuti dengan bintang yang berekor. Bentar, bintang berekor apa? Triwan Atlas. Wallahu alam. Maaf ya kalau saya nanya Ya. memang seperti ini. Dan itu maka tidak akan berselang lama. Oke. Januari lah ya muncul ya. Wallahu alam antara Januari atau November. Tapi yang harus diwaspadai di bulan November ini. November. Berarti kalau Januari ada bentuk penyatuan ini dia nih. Yang harus aku diwaspadai. tunggulah. Karena bagaimana cara untuk menyatukannya ini? Menyatukan ini penuh dengan apa? Dengan hirup biru. Ini penyatuan terus ini Iya. dari tadi. Iya, karena apa? Karena segala sesuatu itu akan sampai kepada penyatuan tersebut. Oke. Penyatuan tersebut bukan hanya tentang berbicara tentang Pajajaran tadi dengan Siliwanginya, bukan berbicara tentang Mataram dengan Sunan Mangkuratnya, bukan berbicara tentang Majapahit dengan Sriwijayanya, tapi berbicara tentang tatanannya. Tatanannya. Oke. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan tentang kemanusiaan di Pajajaran, tentang keagamaan di Mataram, tentang keberadian di Majapahit. Maka disatukan. Oke. Kayaknya Kang udah sampai sini dulu. Ini aku nggak enak banget badan. Ya itu harus terima. Berarti manjaran ya? Manjaran harus terima kalau gak enak badan. Nggak Karena enak banget. Ini aduh berat ini saya bener. Karena ini. bertanya. Ini- Karena ketika bertanya itu tidak boleh kita hanya separuh-separuh. Ini yang akan menjadi sebuah polemik. Kalau separuh-separuh. Oke, berarti pemimpin Republik ke depan manjaran. Dan pemimpin Republik Indonesia ke depan itu harus dia yang memiliki pola pikir seperti Ratu, harus punya pola pikir seperti Rama, harus punya pola pikir seperti Resi, Ratu, Rama, Resi. Maka itulah yang akan bisa menjadikan negara Republik Indonesia gemah ripah roh jinawi dan menjadikan negara ini rahmatan lil alamin, dan menjadikan negara Republik Indonesia itu negara terkaya dalam segi pemikiran, pemahaman, ekonomi dan sebagainya. Oke. Tapi mohon maaf ini berbicara tidak, saya teh orang gunung Udah deh wawancaranya deh nanti lagi ya. Bisi pajarkan saya intelektual. Lah, bukan. Enggak, ada frekuensi Kang yang mendadak jadi kita cerdas di soal manjaran ini. Jadi itulah intinya. Bagi siapapun pemimpin yang akan datang, belajarlah dari sebuah sejarah masa silam. Bukan belajar dari sebuah masa silam itu kejadian tragedi dan sebagainya, tapi belajarlah dari bagaimana cara pola menata negara, nata raga, nata rasa, nata jiwa, nata negara. Rasanya sudah ditata, raganya ditata, jiwanya ditata, negaranya juga tertata. Maka di situ akan menemukan 5 tingkatan dalam kehidupan pancaniti. Pancaniti. Apalagi itu pancaniti? Pancaniti itu gambaran daripada Pancasila. Apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kembali lagi kepada ketuhanan. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kembali lagi kepada kemanusiaan. Yang ketiga persatuan Indonesia. Kembali lagi kepada kesatuan.
Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali lagi kepada keadilan. Kembali lagi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kembalilah kepada rakyat. Gotong royong. Gotong royong. Jangan uang 1.000 dipermasalahkan. Paham? Kemarinnya ramai yang uang 1.000 itu ya Iya, dipermasalahkan. jangan. Lanjut ke sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya keadilan sosial bagi hanya pejabat segelintir, Betul. tapi seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Nasrani, mau dia Katolik, mau dia Majusi, mau dia apapun yang disampaikan, Mau agamaan. mau agamaan, itulah rakyat Republik Indonesia yang harus mendapatkan sebuah keadilan. Wow. Dan bukan hanya sekedar dengan manusia, tapi dengan alam, dengan lingkungan, bahkan dengan hewan pun harus adil. Ya. Itulah sila yang kelima. Saya cinta sama kucing. Nah, Adil. Harus. Gitu ya? Harus Punten adil. saya mau sokeri. Betul. Tapi ini rekaman saya mau share. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena ketika berbicara seperti ini jangan separuh-separuh. Iya. Jangan separuh-separuh. Ya. Iya. Maka dari sini, Adan ya? ya, di sini nih. Ketika berbicara tentang keadilan sila kelima, maka kembali lagi kepada yang ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Dengan closing di Ketuhanan yang Maha Esa, Kang izin sudah azan. betul. Itu. Udah, kita closing dulu, Kang. Iya. Apunten ieu mah ada abi mah ada teu niat mau wawancara. Dan mohon maaf. Kalau ada salah-salah maaf banget. Akang juga mohon maaf. Akang mah hanya sekedar anak gunung, ya. Jadi kalau berbicara teh, ya apa adanya. Apa adanya, heeh. Kita tidak mau direka-reka, Heeh. tidak mau juga harus seperti ini, tidak bisa. Udah nggak ada konsep, nggak ada mikir apa-apa, nggak bisa tiba-tiba konsep. wawancara gara-gara ya itu dia. Jadi jangan harap bisa mengkonsep Akang. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Atur nuhun. Atur Sami-sami, nuhun. rahayu. Mohon maaf kepada seluruhnya. Semoga ambil segi yang baiknya, ambil hikmah dari yang baiknya, mungkin yang buruknya ada daripada diri saya pribadi. Dan mohon maaf juga kepada para pejabat, para pemerintah yang ada di Republik Indonesia, karena bukan keinginan berbicara seperti itu ya. Sampurasun. Salam santun rahayu, salam budaya Nusantara, salam sejahtera rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari saya sedikit. Kalau saya wawancara Kang Fajri dengan memposisikan saya pikiran kosong, saya bukan siapa-siapa, saya subung, saya bertanya apa adanya. Kang Fajri menjawab, dan sepintas kadang-kadang bukan Kang Fajri yang menjawabnya. Saya Lahan Jakarya. Nanti akan kita bahas ke depan episode selanjutnya, kapan-kapan akan muncul Panca Niti. Terima kasih.